Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aas Adriana dengan NIM 311883. Di sini saya perwakilan dari materi terkait dengan kepuasan kerja yang beranggotakan kelompok itu Ahmad Yazid, Devi Novianti, Ridwan Mabruri, Putri Kurdiasari, Raffi dan Julia Putri. Langsung saja terkait dengan materi kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kinerja. Kepuasan kerja menurut Susilo Martoyo 1992 1115 pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seorang terhadap pekerjaannya. Ia akan merasa puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. Kepuasan sebenarnya merupakan keadaan yang sifatnya subjektif yang merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang diterima pegawai dari pekerjaannya dibandingkan dengan yang diharapkan, diinginkan, dan dipikirkannya sebagai hal yang pantas atau berhak atasnya. Sementara setiap karyawan ataupun pegawai secara subjektif menentukan bagaimana pekerjaan itu memuaskan. Di sini saya akan membacakan teori kepuasan kerja. Yang pertama itu ada teori perbandingan interpersonal. Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Kepuasan akan dirasakan oleh individu tersebut bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan kecil. Sebaliknya, ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan besar. Yang kedua itu ada teori keadilan. Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity atau inequity atas suatu situasi diperoleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. Nama saya Devi Novianti. Saya akan membacakan tentang teori dua faktor atau two factor theory. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivators dan hygienes variabel faktor. Pada teori ini, ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi di sekitar pekerja seperti kondisi upah, keamanan, kualitas, pengawasan, dan hubungan dengan orang lain, dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Karena faktor mencegah reaksi negatif dinamakan sebagai hygienes atau maintenance factors. Volumes theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja terjadi pada tingkatan di mana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerja yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang. Selanjutnya, faktor penentu kepuasan kerja. Yang pertama, gaji atau upah. Gaji atau imbalan akan mempunyai dampak terhadap motivasi kerja seseorang jika besarnya imbalan disesuaikan dengan tinggi prestasi kerjanya. Yang kedua, kondisi kerja yang menunjang. Perusahaan harus membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga kebutuhan-kebutuhan fisik terpenuhi dan menimbulkan kepuasan kerja. Dampak kepuasan dan ketidakpuasan. Produktivitas atau kinerja untuk kerja.
Lawler dan Porter mengharapkan produktivitas yang tinggi, menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja hanya jika tenaga kerja mempersiapkan bahwa ganjaran intrinsik dan ganjaran ekstrinsik yang diterima kedua-duanya adil dan wajar, dan diasosiasikan dengan unjuk kerja yang unggul. Jika tenaga kerja tidak mempersiapkan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik yang berasosiasi dengan unjuk kerja, maka kenaikan dalam unjuk kerja tidak akan berkolerasi dengan kenaikan dalam kepuasan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan slide selanjutnya. B. Ketidakhadiran dan turnover. Potret dan Setret mengatakan bahwa ketidakhadiran dan berhenti bekerja merupakan jenis jawaban yang secara kualitatif berbeda. Ketidakhadiran lebih bersifat spontan sifatnya dan dengan demikian kurang mungkin mencerminkan ketidakpuasan kerja. Dalam Asad 2004 pasal 115, halnya dengan berhenti bekerja atau keluar dari pekerjaan, lebih besar kemungkinannya berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Diungkapkan ke dalam berbagai macam cara, misalnya selain meninggalkan pekerjaan, karyawan dapat mengeluh, membangkang, mencuri barang milik organisasi, menghindar sebagai dari tanggung jawab pekerjaan mereka. Model meninggalkan pekerjaan dari Mobley, Homer, dan Hollywood. Mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa tingkat dari kepuasan kerja berkolerasi pemikiran-pemikiran untuk meninggalkan pekerjaan. Bagian C menjelaskan tentang kesehatan. Salah satu temuan yang penting dari kajian yang dilakukan oleh Kornhauser tentang kesehatan mental dan kepuasan kerja. Meskipun jelas bahwa kepuasan berhubungan dengan kesehatan, hubungan kasual masih tidak jelas. Diduga bahwa kepuasan kerja menunjang tingkat dari fungsi fisik dan mental, dan kepuasan sendiri merupakan tanda dari kesehatan. Tingkat dari kepuasan kerja dan kesehatan saling berkesinambungan. Peningkatan dari yang satu dapat mempengaruhi yang lain. Begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan. Terima kasih.